1, 2, 3, come on. Come on, come on. Soal nomor 1, limit X mendekati V per 4 per cos 2X per cos X min sin X. Kita substitusi dulu cos 2 kali V per 4 per cos V per 4 min sin V per 4. 2 kali V per 2 sama dengan V per 2. Cos V per 2 nilainya adalah 0. Cos V per 4 nilainya adalah setengah akar 2. Ini sin V per 4 setengah akar 2. Dia hasilnya adalah 0 per 0. Ini bukan jawaban. Sehingga untuk menjawab soal ini harus kita rubah dulu. Jadi saya tulis ulang. X mendekati V per 4. Yang atas cosnya kita rubah. Rubahnya cos 2 itu rumusnya ada 3. Yang kita gunakan sesuai yang ada di bawahnya atau penyebutnya. Cos 2 kita rubah jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Cos X min sin X. Nah, ini belum ada yang sama, jadi tidak boleh ada penyederhanaan. Sehingga yang atas harus kita rubah lagi. Jadi kita faktorkan. Jadi saya tulis lagi limit X mendekati V per 4 cos kuadrat X min sin kuadrat X kita rubah jadi cos X min sin X cos X plus sin X menggunakan konsep A plus B A min B. Contohnya cos X min sin X. Nah, atas bawah ada yang sama, sehingga yang ini boleh kita sederhanakan. Nah, ya, sehingga didapatkan limit X mendekati V per 4 untuk cos X plus sin X. Kemudian baru kita substitusi cos V per 4 plus sin V per 4. Cos V per 4 ini ada setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Jawabannya adalah akar 2. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah akar 2. Soal nomor 2. Limit X mendekati 0 untuk 1 min cos 8X per 4X pangkat 2. Kalau disubstitusi hasilnya pasti 0 per 0. Sehingga harus kita rubah dulu. Pengubahan untuk cos 8X adalah kita rubah jadi, saya tulis dulu limit X mendekati 0 1 min cos 8X kita rubah. Pembiasaan ya, kasih tanda kurung dulu. Kenapa? Karena di depannya ada tanda negatif. Cos 8X kita rubah jadi 1 min 2 sin kuadrat 4X. Kalau sin 8X ini jadi setengahnya per 4X pangkat 2. Kemudian buka kurungnya. Saya masih tulis dalam bentuk limit X mendekati 0 1 min 1 plus 2 sin kuadrat 4X per 4X pangkat 2. Kenapa ini jadi plus? Karena di sini ada tanda kurung, jadi min kali min jadi plus. 1 kurang 1 hasilnya adalah 0. Jadi yang ini 0, artinya habis. Setelah limit X mendekati 0, jadi dapat 2 sin kuadrat 4X per 4X pangkat 2. Nah, karena hanya ada sin dan bentuknya perkalian semua, sehingga ambil tanda koefisiennya saja. Ada 2, ada 4, ada 4. Hingga 2 kali 4 kali 4. Ini tulis 2 kali sini karena sinnya pangkat 2 per 4. Ini ditulis sekali, tidak 2 kali karena 4-nya tidak di dalam kurung. Sehingga hasilnya adalah 4 sederhanakan. Jadi hasilnya 2 kali 4 sama dengan 8.
Sehingga untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah 8. Oke, soal nomor 3. Limit X mendekati V per 2 untuk 2X min V per cos X. Kalau kita substitusi langsung, hasilnya ada 0 per 0. Sehingga harus ada yang kita rubah. Limit X mendekati V per 2. Yang kita rubah adalah cosnya supaya jadi bentuk sin. Ingat sifat kuadran di rumus-rumus di kelas 10. Jadi cos X itu boleh kita rubah jadi sin V per 2 min X 90 min X, karena di kuadran 1 pindah jadi cos. Nah, yang atas karena ini bentuknya V per 2, maka yang ini kita buat faktor jadi V per 2. Jadi 2 di sini kita keluarin. Nah, sehingga didapatkan 2X bagi 2 ya hasilnya X, V bagi 2 hasilnya V per 2. Nah, ini atas dan bawah kan bentuknya belum ada yang sama. Kenapa? Karena atas dan bawah beda ya posisinya. Sehingga sebelum dimikal disamain dulu. Caranya saya tulis ulang, limit X mendekati V per 2. Yang bawahnya saya tulis lagi V per 2 min X. Ini supaya tukar posisi depan, yang di depan ini kita kasih tanda negatif, sehingga ini jadi bentuknya V per 2 min X, 2 nya jadi negatif 2. Nah, setelah itu karena ini sudutnya sama nih, ini bisa dilimitkan jadi 1, sehingga min 2 kali 1 hasilnya adalah min 2. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah negatif 2. Oke, untuk soal nomor 4, limit X mendekati 0, cos X min cos 2X per X pangkat 2. Kalau disubstitusi hasilnya ada 0 per 0, sehingga harus kita rubah dulu. Yang kita rubah adalah cos min cosnya, pengurangan cosinus. Pengurangan cosinus rumusnya adalah min 2 sin. Kemudian yang satu sudutnya dijumlah X tambah 2X jadi 3X per 2, jangan lupa. Terus yang satu lagi dikurang, X min 2X artinya ada min X. Ini per 2 juga, per X pangkat 2. Jadi nanti ingat rumus di kelas 11 nya. Nah, sekarang perhatikan di atas derajat pangkatnya X pangkat 2, ini X, di bawah juga X pangkat 2, semua bentuk perkalian dan hanya ada sin. Sehingga tinggal kita ambil koefisiennya saja. Ini berarti negatif 2, ini 3 per 2, ini min 1 per 2, ini 1 ya, 1 pangkat 2 karena dia pangkat 2. Sehingga tinggal dihitung saja, negatif kali negatif hasilnya positif, 2-nya coret, jadi hasilnya adalah 3 per 2. Jadi untuk soal nomor 4 jawaban adalah 3 per 2. Soal nomor 5, limit X mendekati 0, 2X kali tangan 2X per 1 min cos kuadrat 4X. Cara menjawabnya kita rubah dulu yang mengandung nilai kosinus. Jadi yang penyebut, yang pembilang saya tulis ulang, yang penyebut saya rubah. Yang ini perubahannya adalah, ingat rumus identitas yang sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Sehingga 1 min cos kuadrat 4X hasilnya adalah sin kuadrat 4X. Semuanya bentuknya perkalian, di atas derajat pangkatnya 2, di bawah juga 2. Sehingga kita bisa ambil tanda koefisien saja, yaitu 2, 2, 4. Jadi 2 kali 2 per 4 kali 4. Kenapa nulis 4-nya 2 kali? Karena sinnya kuadrat. Sehingga kita dapatkan 2 kali 2 4,
per 16 sama dengan 1 per 4. Jadi untuk soal nomor 5 jawaban adalah 1 per 4.